kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Ya, itu tadi adalah kutipan ayat dari Titus 3 ayat yang ke-7 yang akan kita baca malam ini. Menyapa teman-teman semua, Shalom. Juga yang ada di sini, Koben, Ko Yohanes, sama Alve. Ya, Shalom, San, Shalom Yohanes, semua. Alvin. Ya, selamat malam. Ya. Ya. Nah, kita sekarang masuk di Titus 3. Ada yang mau di-highlight di sebelumnya kok? Atau mau langsung mulai kita? Paling gue baca aja satu perikop di pasal 2, biar ada sedikit balik Yap. dulu, habis itu langsung maju, kita langsung lanjut aja di pasal 3 ya. Jadi gue baca sedikit di pasal 2 ayat 11, itu judul perikopnya itu adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, jadi ini buat semua ya, semua manusia. Terus ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, itu akhir dari pasal 2. Sekarang kita masuk ke pasal 3. Mungkin gantian siapa? Yasan, baca Yasan, boleh. Boleh. Oke. Titus pasal 3, pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kembali, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percocokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah tahu, yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka tidak berubah. Berbuah. Salam. Salam dari semua orang. Jangan tidak berbuah, bro. Oh, sorry. Jangan tidak berbuah, sorry ya. Thank you. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Thank you. Jadi itu pasal 3 langsung diborong habis sama Yasan, ya kan? Sekarang kita tinggal highlight aja. Silakan teman-teman. Yohanes, Alvin, silakan mau highlight bagaimana? Ayat 5 ya, yang ayat 5, oke. Highlight ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi ini aja sih diingatkan kembali bahwa kita we saved by grace, bukan karena perbuatan kita, bukan karena liturgi yang kita lakukan, bukan karena apa, only by grace gitu.
Ya, karena kasih karunia Tuhan. Ini penting sekali, karena pada saat kita mengerti kasih karunia itu yang dibayarnya harganya mahal, meskipun gratis, ya, kan gratis tuh dikasih, berarti hadiah kan, the gift from Christ, tapi harganya mahal. Tapi kalau kita ngerti itu kasih karunia yang semahal itu pada akhirnya hidup kita tidak akan sama lagi. Makanya perbuatan baik itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena perbuatan baiknya jadi selamat, tapi karena kita begitu mengerti grace yang tadi itu, kita selamat karena kasih karunia. Ini penting, betul, karena dasar kekristenan yang ada di sini. Makanya gue selalu menjawab kalau orang bilang, tapi dia gini, dia orangnya baik loh, begini, selamat nggak tuh dia? Gitu. Nggak bisa pakai ukurannya dari perbuatan baik. Karena kalau pakai perbuatan baik, yang lebih baik dari orang itu ada nggak? Pasti jawabannya selalu ada. Yang lebih baik dari orang itu ada nggak? Ada. Lebih baik lagi daripada orang yang lebih baik itu ada nggak? Ada. Jadi apa ukurannya? Nggak ada. Gitu. Nah, kalaupun pakai ukuran perbuatan baik, berarti nanti pas lagi istilahnya kita pas ketemu di surga itu jadi pada ukur-ukurannya pamer-pamer perbuatan baik dong. Gitu. Apa sih yang lo lakuin perbuatan baik nih? Waduh, kayak gini nih. Lo apa? Ujung-ujungnya kayaknya nggak biblical ya kalau kayak gitu. Nah, justru karena tadi Bro Yohanes, thank you udah remind kita sekali lagi, by grace. Only by grace. Kasih karunia Tuhan. Thank you. Alvin? Ya, setuju dengan tadi yang Ko Johannes sharing ya. Memang ini banyak apa ya, orang di luar sana kan banyak yang tadi Kobe juga sempat sharing bahwa apa namanya, ya kalau udah berbuat baik itu harusnya selamat, memperoleh keselamatan dong gitu. Nah, tapi di sini jelas statementnya bahwa hanya kasih karunia, dan juga di ayat yang ke-7 juga supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kalau kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal, di mana ini adalah tujuan kita semua ya, kita percaya ini gitu. Makanya di hari-hari yang sekarang juga kita benar-benar, buat saya pribadi juga mengingatkan bahwa ya ini di hari-hari sekarang ini justru ya harus gas ya istilahnya gitu. Jadi kayak waktunya sudah tidak banyak, jadi kita harus sebisa mungkin mulai dari orang-orang sekitar kita supaya bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lah. Itu sih kalau dari gue ya highlightnya. Ya, thank you. Ya, San, silakan San. Ya. Kalau gue mau nanya tentang yang ini nih, ayat 10 nih, tentang seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, bidat ini itu dalam di sini artinya apa ya? Oke, berarti kita cari dulu bahasa Inggrisnya. Lo cari bahasa Inggris, gua sambil buka Blue Letter Bible. Silakan. Itu ayat 10 ya. Di sini ayat 10. Kalau di NIV dibilang warn a divisive ya. Person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. Tapi yang di KJV-nya ini reject a factious man after a first and ini dia. Oh, ini yang KJV ya. Oke. Ya. And apa? Sorry, gua ini. Nah ini, reject a factious man after a first and second warning. Ya, berarti udah dikasih tahu ya, sekali, 2 kali nggak didengerin. Tapi apa sih yang dikasih tahu? Konteksnya itu apa? Kita baca di atasnya kan berarti. Tadi kan 10. Berarti kalau kita baca aja nih dari yang tadi tuh, dari ayat 5 yang dari Yohanes nih. Dari 5 ini kan dia bilang, pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Berarti tadi tuh, base-nya grace ya. Ngomong ini grace nih. Jadi kalau ada orang perbuatan baik. Ini enggak, base-nya grace yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya, dan oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Ya, berarti ada grace, ada Jesus Christ. Gitu ya. Gitu. Sebagai orang dibenarkan, terus berhak menerima kehidupan yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Terus yang 8 nih. Perkataan ini benar. Ya, Paulus kasih validasi lagi sekali lagi bahwa ini nih, gitu, ya, yang benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Jadi ini yang harus diajarkan, ya, kasih karunia, Yesus Kristus, rahmatnya, ya.
Terus agar mereka yang sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau orang yang benar-benar tahu grace itu, pasti akan terpancarkan lewat perbuatan yang tadi, yang baik itu, keluar. Jadi dia tidak akan sama lagi. Ya. Terus, 9, melanjuti yang tadi, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari yang bodoh. Persoalan silsilah. Jadi banyak nih yang kalau mau debat-debat soal silsilah, keturunan apa, ya kan? Gitu. Karena kan kalau kita lihat dari sejarahnya Yahudi, dia kan bilang gue keturunan Abraham. Memang lu siapa? Gitu. Jadi lebih ke sana. Terus misalkan bukan cuma itu aja, terus percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Nah, hari-hari kita juga lihat sesama orang Kristen juga banyak ngomongin hukum Taurat. Jadi boleh makan babi apa enggak? Jadi boleh ini apa enggak? Jadi malah membahas hal-hal seperti itu. Gitu. Sedangkan tadi yang mau kita kabarkan justru di bagian kasih karunia-Nya, di bagian Yesus Kristusnya. Jadi malah jangan jadi percekcokan dicari-cari yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu apa? Tidak berguna dan sia-sia belaka. Kita jadi ngabis-ngabisin waktu di situ. Iya. Gitu. Sedangkan apalagi kalau tadi, ya silakan Yohanes. Ya, hal-hal yang kurang esensi ya yang diperdebatkan ya. Betul. Sedangkan kalau kita tahu waktunya yang malah udah semakin sempit, masa kita habisin waktu di situ? Ya nggak? Malah justru kita harus habisin waktu untuk cepat-cepat ngabarin tentang kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Itu aja udah terus. Ya kan? Makanya Paulus bilang, itu yang benar. Gitu. Baru lanjut lagi di 10 tadi saat pertanyaan lu. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauh. Jadi udah dikasih tahu nih, tapi dia tetap masih kayak begitu, ya udah jauhin aja. Intinya kan kalau kita lihat di Alkitab kan juga disebut orang bebal itu kan sama mirip. Ya, nah kalau kita tadi dia tulis bidat itu kan bahasa asli nih. Kalau bahasa Inggrisnya nih heretic. Heretic itu orang sesat. Heretikos. Iya. Heretikos. Di sini kalau kita baca a follower of a false doctrine. False doctrine. Nah, doktrinnya ini salah nih, gitu. Ya, yang kalau kita bahas yang di sebelum-sebelumnya yang Paulus suka bilang, dia bilang doktrin yang sehat itu adalah doktrin, kalau bahasa aslinya kan higienis itu, doktrin yang sehat. Gitu. Nah ini dia false doctrine, makanya dipanggilnya heretic. Gitu. Ya, tapi buat kita tahu si heretic ini apa, ya tadi yang di atas nih. Jadi berdebat hal-hal yang nggak esensi itu tadi yang kata Bro Yohanes. Gitu. Iya. Ikut ya. Ini tadi googling beberapa kata sih, bidat itu bisa disimpulkan itu suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Ya betul. Jadi itu belong to a sect, sekte nih jadinya nih. Jadi nggak jelas nih. Ya. Kalau sekarang yang zaman sekarang yang kultisme, ya New Age tuh, yang ini begitu tuh, ya kan? Ya kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut. Apa lagi? Lanjutin 11 lah ya. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi dia juga udah akan dapat, dia punya konsekuensi dia sendiri juga sih dengan cara dia lakukan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, terus apa lagi? Jadi ingat pengajaran gnostik ya mungkin pada masa itu ya? Ya betul. Di masa itu juga sama. Gnostik itu juga termasuk yang seperti itu. Ya. Kalau zaman sekarang yang menjelang akhir zaman ini, kalau kita ngelihat ada gereja yang bilang LGBT nggak apa-apa, ya itu udah harus hati-hati dong. Gitu. Nah di Amerika kan banyak nih model seperti itu. Itu udah kasih karunia yang kelewatan jadinya. Hyper grace jadinya. Dia udah nggak ngerti lagi. Jadi hyper grace ini malah di atas prinsipnya Tuhan. Gitu. Kebenaran, di atas kebenaran. Iya, di atas kebenaran. Ini harus hati-hati. Ya. Nah, mungkin menyambung ke yang keselamatan tadi, yang tentang ini kok, yang di Roma kok, kan banyak tuh Paulus bilang tentang keselamatan itu. Gimana sih emang kita caranya supaya selamat gitu kan? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mendengarkan misalnya, ada yang belum percaya sungguh-sungguh, ini di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma bilang gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa selamat dan itu kata. Nah, di sini pertama di Roma 5 ayat 12 dulu ya, kalau dibilang di sini sebab itu sama seperti dosa telah masuk. Yes. Bentar, kita buka dulu. Roma berapa? Roma 5 ayat 12. Kenapa kita perlu selamatkan gitu kan? Roma 5 ayat 12 benar ya?
ayat 12. Silakan, San. Nah, Dibaca, San. sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena itu semua orang telah berbuat dosa. Pertama kita harus sadar dulu nih, kenapa kita butuh selamat gitu. Kalau kita nggak sadar, Betul. kita nggak butuh keselamatan itu gitu kan. Kenapa gue butuh ada yang nyelamatin gue? Orang gue nggak perlu selamat kok gitu. Makanya berarti mesti sadar dulu ya. Oh, kita ini orang yang berdosa. Itu perlu sadar dulu. Gitu. Oke, terus? Iya. Lalu masuk di Roma 6 ayat 23, karena sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dilanjut di sini juga di Roma 5 ayat 8, kita balik lagi mundur. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat ini gitu kan, Tuhan udah mati 2000 tahun lalu di kayu salib. Lalu di Roma selanjutnya di Roma 10 ayat 9 sampai 10 nih, kuncinya adalah gimana caranya biar kita bisa selamat gitu kan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah itu sebuah kunci yang kenapa kita perlu selamat, dan keselamatan itu seperti apa sih gitu kan. Ya dengan dua hal ini, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku gitu kan. Koben ada tambahan nggak? Thank you San. Ya, jadi kalau kita dengar sesimpel itu, tapi hal yang sesimpel itu seberat itu. Ya kan nggak mudah ya kan. Kita kalau buat gue pribadi, gue juga bukan orang yang percaya Kristus dari dulu gitu, karena keluarga backgroundnya bukan. Nah kalau kita cuma dengar ya udah mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kayaknya gampang banget kan. Tinggal bilang aku percaya Yesus adalah Tuhan, terus di dalam hati juga benar-benar percaya. Kayaknya it's so simple, tapi so hard gitu loh. Nah ini hari ini karena Irsan udah mention tentang itu, kita ajak teman-teman yang memang kalau Tuhan sudah gerakan hati kita, ya itu Roh Kudus hidup nih udah di dalam kita. Udah jangan keraskan lagi hati kita, just say yes to Him, ya kan? Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamatku, Tuhan, ya kan? Ya ucapkan dengan mulut, percaya dalam hati. That's it. Salvation you get it. Gitu. Nah, habis itu baru udah biar Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nanti kita akan yang itu tadi, ada perubahan-perubahan dalam hidup kita habis itu. Karena kita mau setia terus ikut Tuhan sejak hari itu. Ya, thank you loh San. Lo udah mention itu sangat penting. Ya. Gitu. Itu gospelnya kan ada di situ. Ya. Oke, apa lagi? Mungkin dari Yohanes atau Alvin yang mau nambahin? Mungkin dari yang tadi Irsan aja, bahwa memang penting ya gitu. Kadang banyak kan yang bilang iya mengaku dengan mulut, tapi hatinya hanya orang itu dan Tuhan yang tahu gitu. Betul. Kita nggak tahu. Atau sebaliknya gitu kan. Dia mungkin hati dia sebenarnya percaya, tapi waktu ketemu sama teman-teman atau saudara, orang sekitar, dia mulutnya nggak pernah bilang enggak gitu. Ya belum berani atau apapun itulah alasan yang terbelakangnya. Jadi ya seperti yang tadi Koben bilang, kedengarannya simpel gitu. Aku dengan mulut, percaya dengan hati, tapi faktanya nggak sesimpel itu gitu. Untuk dua-duanya bisa terjadi itu benar-benar perlu kairos moment ya. Gitu, benar-benar pengalaman pribadi dengan Tuhan, dijamah sama Tuhan gitu. Jadi baru itu bisa terjadi gitu. Dan kalau memang kita sudah biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya tentunya seperti yang ayat yang tadi terakhir ya Irsan baca ya, biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah gitu. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pastinya hidup kita akan diubahkan gitu, bahkan berbuah gitu. Itu sih kalau dari gue ya tambahannya. Jadi komplit ya tadi ya, roadmap-nya tuh komplit ya, roadmap-nya dari belum percaya terus mau percaya gimana. Kalau udah percaya perbuatan baik muncul akhirnya jadi berbuah. Kalau artinya berbuah, buah itu yang nikmati kan orang lain, bukan si pohonnya itu. Dimana kalau pohon itu berbuah, buah itu yang nikmatin pasti orang lain.
Jadi udah kita concernnya buat kepentingan orang lain lagi, udah bukan buat kepentingan diri kita sendiri. Ya, tapi itu perjalanan iman. Ya, at least hari ini kalau buat teman-teman yang belum mulai, ya kalau Roh Kudus yang menggerakkan, ya udah kita ambil dulu keselamatan itu, ya kan? Yang ada ayatnya juga kan, salvation-nya itu hari ini sekarang. Now is your salvation. Gitu. Buat apa tunda-tunda? Gitu. Ya. Apalagi? Keren banget. Bro Yohanes mau nambahin? Ya, aku teringat ayat di Filipi atau apa ya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan ya. Jadi setelah kita terima keselamatan, itu nggak santai-santai aja, nggak yang gimana-gimana. Kita harus apa ya, aktif gitu Very good. Ya. Itu aja sih. Ya. Kerjakan keselamatanmu. Betul, Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, takut ini tuh kata asli itu respect sama Tuhan. Karena kita begitu respectnya sama Tuhan, kita mau mengerjakan nih keselamatannya kita. Bukannya udah gitu aja, udah terserah deh, kan pasti diampunin juga terus masih tetap hidup dalam dosa. Ini itu salah tuh. Cara yang kayak gitu tuh bukan cara yang benar, bukan. Ya, oke, keren. Ada lagi, San? Mau tambahin? Iya. Jadi ini sebenarnya surat kepada Titus ini mirip-mirip juga gitu ya sama surat kepada Timotius, kan mereka berdua kan pendeta muda kan ya istilahnya. Betul. Jadi selalu dibilang jangan apa namanya itu menganggap rendah ya. Tadi ada ya ayat itu juga kan. Di pasal 2 ayat 15. Oh ya, pasal 2 ayat 15 tadi ya. Ya, betul. Ini gue bacain nih, San. Nah, jadi beritakanlah semuanya itu, boleh. nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kalau biarpun lo mau masih muda atau apapun itu ya, mau secara spiritual atau secara umur beneran, ya tapi kalau kita pegangnya beneran kebenaran, ya udah jangan takut. Ya. Good. Ya. Gitu. Masalah-masalahnya ya jemaat di saat itu jemaat-jemaat di saat itu ya kurang lebih kalau kita tarik ke sekarang sama juga ya gitu, maksudnya nggak ada yang baru juga di bawah matahari. Betul, benar. Yang mereka alami ya gitu, orang-orang berdebat sia-sia. Ya, tidak ada yang baru di bawah matahari, benar gitu. Jadi kalau usah kayak dulu gini sekarang nggak, pasti sama. Kalau soal-soal yang prinsipal begini sampai hari ini pun sama gitu. Jadi dan kalau kita baca ya, ingat ya Petrus sebelum salib dan sesudah salib. Ya. Itu kayak dua orang yang berbeda tuh. Sebelum salib Petrus itu deny Tuhan 3 kali. Sesudah salib itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau lu baca setiap kali, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau penuh dengan Kudus, he will just say it. Kasih tahu aja. Gitu. Kalau yang Petrus yang sebelum salib, dia mungkin udah kabur. Enggak kenal, bukan gua. Gitu. Ya, jadi itu ada titik perbedaan di situ. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau yang gue dapat di ayat ini juga di pasal ini juga tuh di sini kan dibilang tadi tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pembaruan ini kan berarti kan kita mereka kan dibilang ada di Holy Trinity gitu kan. Maksudnya ya Allah, Tuhan Yesus, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita gitu. Dan ini pembaruan ini tuh dikerjakan secara terus-menerus, bukan sekali doang gitu kan. Makanya di sini dibilang kita untuk melakukan pekerjaan yang baik gitu. Jadi jatuh bangun ya pasti ada gitu ya. Cuman tetap kita harus balik ke Roh Kudus walaupun kita merasa bersalah, kita merasa apa. Ya, tapi itulah justru Roh Kudus yang mau menekankan kita kembali kepada Tuhan gitu. Yang ada di dalam kita. Jadi amin. Ya, kita beruntung ya hidup di zaman sekarang gitu. Maksudnya kita dengan percaya kita sudah dipenuhi langsung oleh Roh Kudus gitu kan. Kalau di zaman dulu kan waktu itu kita sempat bahas roh itu hinggap ya kok ya. Iya, betul. Kalau zaman dulu ya sebelum Tuhan. Betul. Hanya hinggap di atasnya orang-orang gitu. Ya. Jadi sekarang ini udah di dalam kita. Dalam diri kita. Hidup di dalam kita. Jadi kita mau error sedikit pasti diingetin. Cuma masalahnya kita mau dengar apa nggak mau dengar aja gitu. Ya. Iya, betul. Kayak dia bilang kalau orang Kristen nggak bisa kesurupan katanya. Nggak bisa demon possess gitu kan, karena ya tapi hati-hati gitu. Kita bisa ya sama seperti roh Beelzebul ya yang mau
Mengutuk Israel itu siapa ya kok ya? Itu ya, agak lupa lagi. Yang mau disebut untuk Israel Bileam ya, Bileam. tapi malah memberkati Israel. Ya, Tapi kan iblis jadinya bukan mengutuk lagi, tapi menyesatkan gitu kan. Nah ini yang sekarang ini nih, yang nggak bisa masuk ya dia menyesatkan aja deh gitu kan. Jadi ya betul. Kita harus waspada selalu. Ya, jadi selalu dekat sama Tuhan. Nah, kalau mau dekat dengan Tuhan gimana caranya? Ya firman Tuhan. Berarti kita baca terus, ya biar jadi rema, kebenaran kita pegang terus, karena nanti diingetin, Roh Kudus juga ingetin lagi. Jadi jangan jauh-jauh sama Tuhan. Itu sih, ya. Oke. Apalagi sebelum kita tutup, mungkin Alvin, Yohanes mau nambahin? Cukup sih dari. Cukup ya. Yohanes ada? Cukup? Oke. Thank you ya. Semuanya sesi yang terakhir ini kita tutup Titus luar biasa. Kadang kita nggak nyiapin apa-apa sih, ya kan? Kita cuma mau bahas, terus apa yang Tuhan tahu di hati kita, kita berani aja kita ngomong, selama itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan opini pribadi kita. Ya. Nah ini semoga yang hari ini kita bahas bisa memberkati banyak teman-teman juga yang dengar, gitu. Nanti kita ketemu lagi next week, ya. Thank you untuk komitmennya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye-bye.